Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar parenting dengan tema anak manja jadi apa? Anak manja jadi apa? Anak manja itu seperti apa? Anak yang meminta perlakuan lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain. Anak yang manja, anak yang menuntut diperlakukan lebih istimewa daripada selayaknya. Anak yang menuntut perhatian dan kasih sayang lebih daripada orang lain. Anak manja. Apakah anak manja itu normal? Tergantung umurnya dan tergantung kondisinya, suasananya. Tapi kalau anak manja terus-menerus seumur hidupnya, itu tidak normal. Jadi apakah anak manja itu normal? Ya tergantung umurnya dan tergantung kondisinya atau keadaannya. Tepat atau tidak? Seorang anak yang bermanja-manja kepada orang tuanya, normalkah? Normal dong. Kalau anak tidak bermanja-manja kepada orang tuanya, dia mau bermanja-manja kemana? Ke kantor polisi, ke tentara, ke jalan-jalan, malah nggak normal. Jadi seorang anak yang bermanja-manja meminta kasih sayang lebih, perhatian lebih dari orang tuanya wajar. Tergantung umurnya. Contoh, anak berumur 3 tahun, anak berumur 5 tahun, masih oke lah. Kemudian anak SD masih bermanja-manja, masih oke lah, ya kelas 3 ke bawah gitu. Atau kelas 5, 6, ya wajar lah, masih oke lah. Sesekali. Karena manja ini tidak boleh dalam durasi yang panjang. Sesekali. Karena kalau anak kecil yang manja itu lucu. Anak SD yang manja pada waktunya itu lucu. Tapi kalau anak sudah besar, manja tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, itu mempermalukan dirinya sendiri. Jadi anak yang manja apakah itu normal? Normal, tergantung. Tergantung umurnya, tergantung kondisinya. Seorang anak yang berumur 4 tahun, dia minta kepada mamahnya, "Mama, sekali-kali aku boleh minum dari botol susu dong. Sesekali ya, Ma." No, kalau dia sudah tidak minum botol susu sudah setahun lebih. Sesekali bermanja-manja ingin minum dari botol seperti ketika dia berumur 3 tahun, ya nggak apa-apa. Kapan? Ya saat itu aja. Oke, Mama buatkan ya. Tapi hanya sekali ini ya. Ya oke, sekali ini gitu. Lalu kemudian kalau 2 minggu kemudian dia minta, masih wajar. Sesekali. Tapi kalau kemudian di usia 4 tahun lebih, dia masih minta botol susu setiap hari, sudah tidak manja lagi. Sudah salah. Atau ketika dia sudah SD, kelas 5 SD minta susu di botol. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Apalagi kalau itu dikatakan di depan adiknya yang sudah tidak minum botol. Jadi bermanja-manja itu wajarkah? Wajar, tergantung umur dan kondisinya. Contoh lagi. Seorang anak SMA kelas 1, perempuan, bermanja-manja kepada mamahnya atau papahnya. Aduh, aku mau dekat sama papa gitu. Sambil kemudian dia pegang lengan papahnya,
Dia kemudian letakkan kepalanya seperti seorang anak kecil, padahal dia kelas 1 SMA. Aku pengen bermanja-manja kayak dulu Wajar nggak? Wajar. Asal kondisinya memang tepat. Ketika lagi ngobrol, duduk sebentar, ngobrol, lalu dia bermanja-manja, paling berapa lama? Paling sekian menit. Tapi kalau bermanja-manja 2 jam, 3 jam, itu sudah tidak bermanja-manja. Itu menyusahkan orang tua. Jadi anak yang manja, bolehkah? Wajarkah? Boleh, wajar. Tergantung umur dan kondisinya. Tapi yang kita akan pelajari kali ini, anak manja jadi apa? Anak manja jadi apa? Artinya, manja ini sudah menjadi sifatnya. Bukan sesekali perlakuannya, bukan menjadi sifatnya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk bermanja-manja. Contoh nih. Ketika dia punya pembantu yang banyak dan dia malas dan orang tuanya tidak mengajarinya, maka sedikit-sedikit dia minta tolong. Bi, tolong dong ambilkan minum. Bi, tolong dong ambilkan makan. Bi, tolong dong hidupkan AC-nya. Bi, tolong dong, tolong dong, tolong dong, tolong dong. Sudah meminta perhatian dan kasih sayang lebih daripada seharusnya dari orang lain. Perhatian, kasih sayang. Jadi itu sudah menjadi sifatnya dan sikapnya. Memang anaknya manja. Mengapa? Ya karena dimanja oleh orang tuanya. Salah satu ciri anak yang manja adalah dia bergantung kepada orang lain. Untuk apapun. Untuk mengurusi dirinya sendiri, ia pun bergantung pada orang lain. Menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dan kalau tidak dituruti, maka dia marah. Dia bahkan mengintimidasi, mengancam. Mengapa? Ya karena dia menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain. Bagian yang kedua. Karena dia tidak pernah ditegur. Dia tidak pernah dididik bahwa kamu ini harus mulai mandiri. Tergantung pertumbuhanmu, umurmu. Kamu harus makin mandiri. Seorang anak yang berumur 4 tahun minta diambilkan makanan, wajar nggak? Masih wajar dong, walaupun kita harus mendidiknya. Tapi kalau kemudian seorang anak berumur 12 tahun, sekitar kelas 1 SMP, minta makan, minta diambilkan makan, pantas enggak? Rasanya sudah nggak pas ya. Oh dia sakit, oh nggak apa-apa. Dia sakit nggak bisa jalan, oh dia bermanja-manja, oh nggak apa-apa. Karena tidak menjadi sifat atau sikapnya. Tapi hanya sesekali, oh pantas. Kita mengacu kepada pengertian yang tadi. Tergantung umur dan tergantung kondisinya. Tapi kalau seorang anak SMP kelas 1 selalu minta diambilkan makanan, sudah tidak pantas. Itu anak manja. Kalau dibiarkan menjadi suatu kewajaran di rumah itu, bahwa memang dia berhak begitu, maka anak ini manja. Dan tidak pernah ditegur. Dan tidak pernah dididik. Bahwa kamu sudah tambah besar, harus bisa mengurusi hidupmu sendiri. Harus bisa mengurus hidupmu sendiri. Lalu kira-kira anak manja seperti ini jadi apa? Yang pertama, bergantung kepada orang lain. Sangat bergantung. Dia bahkan tidak bisa apa-apa kalau tidak ada bantuan dari orang lain. Dia menjadi anak yang lemah. Bahkan anak yang begitu rapuh secara mental. Mengapa? Karena bergantung pada orang lain. Begitu orang lain tidak menolongnya, dia menjadi sedih.
dia menjadi tertolak. Bukan karena orang lain menolak dirinya, hanya karena orang lain tidak membantunya karena dia sudah besar. Begitu rapuh mentalnya, sangat berbahaya. Jadi anak yang manja, dia bergantung pada orang lain. Anak yang manja, dia tidak belajar bertanggung jawab atas kewajibannya. Dia hanya menuntut haknya. Jadi tidak imbang. Dia tidak tahu kewajibannya. Dia hanya menuntut haknya. Anak yang manja akan bergantung pada orang lain. Anak yang manja akan menuntut. Anak yang manja akan jadi seperti apa? Anak yang manja tidak bisa menjadi pemimpin. Tidak bisa. Mengapa? Karena tugas pemimpin mengarahkan, membekali, memperlengkapi, mengayomi, memberikan rasa aman. Kemudian bersama-sama menjalani prosesnya. Itu pemimpin. Anak manja tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kenapa saya tambahi menjadi pemimpin yang baik? Karena bisa jadi seorang anak manja diberikan posisi pemimpin karena ayahnya atau karena keadaan yang lain. Tapi dia tidak bisa memimpin yang baik. Bayangkan, anak manja jadi apa? Jadi anak yang bergantung pada orang lain. Jadi anak yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa menjadi pemimpin. Lalu anak manja jadi seperti apa? Jadi seperti apa lagi? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.